Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama 2 pekan dengan Iran dan membatalkan ancaman serangan masif yang sebelumnya ia lontarkan. Untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Bapak Teguh Reza Syah. Ya, selamat siang Pak Reza. Apa kabar Pak Reza? Selamat siang Bang Ando, selamat siang adik Monik. Berita bersatu menginspirasi. Bersatu menginspirasi. Luar biasa. Baik. Luar biasa Pak Reza. Pak Reza, ini ya kalau kita lihat ini kan situasi memang memanas begitu ya. Nah, tapi bagaimana Anda melihat langkah Donald Trump yang akhirnya memilih jalur gencatan senjata 2 pekan dengan Iran setelah sebelumnya ini ancamannya gede-gedean ini, gertakannya lumayan gede gitu, ancaman serangan besar. Nah, apakah ini mencerminkan perubahan strategi atau sekedar taktik doang ini Pak Reza? Seperti apa Anda melihatnya? Terima kasih. Ini memang kombinasi ya. Ini kombinasi dari sebuah exit strategi dan juga taktik yang terlihat melunak. Jadi dengan demikian hasilnya adalah keluar secara terhormat. Karena Amerika Serikat tak mungkin menang perang, apakah itu dengan cara nuklir, nama dia hancur total untuk waktu yang lama. Kemudian carpet bombing juga dia udah tahu Iran bisa menghadapinya, dan perang darat dia takut. Pada saat yang sama dia mengkhawatirkan kalau dia terlalu aktif bergerak di luar, terlalu mengancam negara-negara lain, ya terutama Iran, ini proses pemakzulan ini bisa dipercepat. Jadi sekarang dilakukan adalah jeda perang dulu, dan dia kalau istilah perangnya itu mengasah pedang, dia mempersiapkan MAGA, Make America Great Again, secara lebih baik di tingkat global dan di Timur Tengah. Ini istilahnya strategic retreat ini, mundur tapi tetap siap-siap untuk maju. Kita maklumlah Donald Trump itu seseorang yang mengidap sesuatu namanya itu narsisistik ya, ya psychological disorder. Wah. Ya. Oke, baik Pak Reza, berarti dengan adanya hal ini begitu ya, perlu adanya strategi, perlu adanya jeda perang begitu ya, untuk mematangkan strategi begitu. Nah, tapi kalau dari perspektif hubungan internasional Pak Reza, kalau dari kacamata Anda, seberapa besar peluang gencatan senjata ini justru akan berkembang menjadi deeskalasi jangka panjang antara Amerika Serikat dan juga Iran? Untuk itu kan kita sudah punya modal ya, modalnya itu kan 10 syarat gencatan senjata. Ini diterima oleh Iran, juga diterima oleh Amerika Serikat. Ya saya pikir 10 items itu harus didalami oleh kedua negara dan dikomunikasikan. Dan ini tidak mudah gitu. Misalnya Iran mengatakan, misalnya dua-duanya setuju untuk menghentikan total perang di Irak, Lebanon, dan Yaman. Ya berhenti kapan gitu? Karena untuk berhenti sebuah perang itu kan ada persyaratan. Persyaratan itu adalah misalnya ada wasit yang adil, kemudian ada kesiapan dari pihak-pihak yang bertikai, dan juga untuk mengakui tahapan-tahapan perkembangan itu. Apakah nanti dalam proses diperlukan peacekeeping, peace building, atau apakah ada hal-hal yang lain? Karena kalau kita berbicara soal konflik di Irak, di Lebanon, dan di Yaman, ini nggak selesai-selesai. Paling tidak dunia mulai fokus bahwa perlu penghentian perang. Kemudian juga penghentian total dan permanen perang di Iran tanpa batas waktu. Iran selalu minta ini agar Amerika Serikat itu menyatakan selesai dan tidak akan menyerang lagi. Karena bagi Iran, dia tidak percaya, dia sudah 3 kali dihina lewat perjanjian yang hampir jadi tahun 2018, tahun 2025 dan bulan Februari kemarin. Jadi ini yang tampaknya Iran minta pada Amerika Serikat untuk suatu penghentian perang itu secara permanen. Dan saya tidak yakin apakah Amerika Serikat mau menyepakati ini. Tapi paling tidak kedua negara sudah punya item untuk diperhatikan. Kemudian yang ketiga, mengakhiri semua konflik di kawasan secara menyeluruh. Ya konflik ini banyak karena bagi Iran konflik antara Sunni dan Syiah itu tidak ada. Karena masing-masing pihak mengakui Tuhan yang sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi bagi Amerika Serikat konflik itu masih bisa dibangun. Nah, ini yang jadi masalah. Kemudian pembukaan kembali Selat Hormuz. Ini bahasanya sederhana, 4 kata. Pembukaan kembali Selat Hormuz. Tapi kan kita harus menghubungkannya dengan nomor 5.
penetapan protokol dan syarat untuk memastikan kebebasan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz. Itemsnya apa? Protokol apa yang dipakai? Karena Iran punya protokol sendiri, Iran dengan Oman sedang membuat protokol, dan tentunya sudah ada perlu interpretasi baru dari United Nations Convention on the Law of the Sea dan aturan-aturan International Maritime Organization. Jadi ini baru nomor 5. Kemudian yang keenam, pembayaran penuh kompensasi untuk biaya rekonstruksi kepada Iran. Siapa yang bisa menghitung? Karena kehancuran budaya, kehancuran peradaban itu tidak ternilai. Mungkin UNESCO bisa menghitung, betul. IMF bisa, World Bank bisa. Kemudian yang ketujuh, komitmen penuh untuk mencabut sanksi terhadap Iran. Ini sanksi ini dari tahun 79 sampai sekarang. Apakah Amerika mau membuat komitmen? Itu belum tentu. Karena bagi Amerika ini biaya membayar sanksi itu bisa lebih besar daripada biaya perang yang dilakukannya sejak tanggal 28 Februari lalu. Ke-8, pelepasan dana Iran dan aset beku yang dipegang Amerika Serikat. Ini sudah terjadi sejak jatuhnya Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer dan digantikan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Aset itu sangat besar di Amerika Serikat. Dan apakah akan dihitung pakai bunganya sekalian atau hanya dibayar uang pokoknya, dan apakah sesuai dengan kurs yang sekarang? Kemudian yang ke-9, Iran sepenuhnya berkomitmen untuk tidak berupaya memiliki senjata nuklir apapun. Tentunya items ini akan ditanya oleh Amerika Serikat. Apakah ada persentase untuk plutonium dan sebagainya. Dan nomor 10, gencatan senjata segera berlaku di semua lini setelah persetujuan syarat-syarat di atas. Lini yang mana? Apakah lini perbatasan? Apakah lini kota-kota besar? Dan ini yang harus disepakati. Karena bagi Iran, kalau mereka memutuskan gencatan senjata itu cepat. Karena di Iran berlaku mekanisme marja'i taklid, di mana masyarakat dan semua kementerian lembaga dan manusia akan taat pada statement dari Ayatollah. Dan untuk itu Amerika Serikat apakah akan disepakati oleh Israel? Dan ini adalah hal-hal yang patut disikapi, dan untuk itu Indonesia harus berperan aktif di situ untuk turut bekerja sama dalam kerangka PBB. Jadi sebetulnya masih ada beberapa hal yang menurut Iran ini masih abu-abu, belum clear sebetulnya ya, belum diputuskan oleh Amerika sendiri. Nah, tapi kalau Anda sendiri melihat ini bahwa apakah keputusan ini juga bisa dibaca sebagai upaya Amerika untuk meredam tekanan global termasuk dari sekutu-sekutunya di Timur Tengah dan komunitas internasional, dan apakah ini seluruh negara ini harus waspada terhadap keputusan ini ke depannya, Pak Reza? Tepat sekali, karena selama ini negara-negara Arab itu tahu bahwa Amerika Serikat itu tidak dipercaya, apalagi kalau dia bersama Israel. Kalau di Iran itu ada rumus, Amerika Serikat itu setan besar dan Israel itu setan kecil. Kalau setan besar itu bahasa Arabnya itu Syaitanul Akbar, dan setan kecil namanya Syaitanul Asgor. Ini nggak pernah bisa dipercaya, dan sudah terbukti. Kalau berbicara dia bohong, kalau terlibat perjanjian dia akan ingkar. Dan kalau sudah terjadi perjanjian dan dilaksanakan bersama, maka dua setan ini akan menggunting dalam lipatan. Jadi negara Timur Tengah, terutama sekali Iran itu yakin dan percaya Donald Trump ini sulit dipercaya. Kemudian juga Amerika Serikat sedang membuat new image ya. New image dia adalah istilahnya tuh dia tidak mau disebut part of the problem, tapi dia ingin menjadi part of the solution. Dan untuk itu saya pikir ya Amerika Serikat selalu berpikir saya akan mengendalikan semuanya, dan kalaupun nanti akan ada persetujuan itu harus sepersetujuan saya. Dan pada saat yang sama dengan adanya jeda waktu yang panjang, ini kan masing-masing pihak mengasah pedang ini. Amerika Serikat sedang mempersiapkan stok senjata yang baru karena sudah banyak sekali senjata dia yang rusak. Darat, laut, udara, dan dirgantara sudah banyak yang rusak, dan juga sudah banyak senjata yang dikirim lintas kawasan. Misalnya dari Korea dikirim ke Timur Tengah, dan juga dari Indo-Pasifik dikirim ke Timur Tengah. Akibatnya terjadi kekosongan persenjataan strategis di banyak wilayah. Dan untuk itu tentunya dengan jeda waktu 12 hari ini, Amerika Serikat bisa membuat kontrak-kontrak baru dengan military industrial complex yang bertebaran di negaranya. Dan kemudian dengan jeda waktu ini Israel bisa menghitung-hitung apakah konsepsi Israel Raya atau the Greater Israel ini mundur atau tetap bertahan seperti sekarang. Jadi ini adalah kondisi yang sedang dihadapi, dan untuk itu ya saya pikir Amerika Serikat sedang membaca peta yang baru, Iran juga sama, negara-negara Timur Tengah juga berpikir bahwa musuh besar mereka adalah Amerika Serikat dan bukannya Iran. Selama ini mereka sudah dibutakan seolah-olah Syiah itu adalah musuh besar dan Israel itu adalah sahabat. Padahal kalau
sekiranya perang ini dimenangkan oleh Amerika Serikat, maka yang akan terjadi adalah perluasan dari Greater Israel, wilayahnya akan meluas dan dia akan langsung menyerang Turki. Turki sudah deg-degan ini. Dalam hal ini. Baik, Pak Reza, berarti dengan adanya berbagai strategi dan upaya yang sedang memang dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri, kalau kita coba bergeser dalam konteks geopolitik global, Pak, lantas bagaimana posisi Indonesia ini sebaiknya merespon dinamika ini? Mengingat kalau kita tahu begitu ya, Indonesia kan selama ini konsisten untuk mendorong perdamaian dan juga stabilitas kawasan. Bagaimana kalau menurut tanggapan Pak Reza sendiri? Saya mencoba melihat positifnya ya. Memang selama ini energi kita tuh fokus ke Timur Tengah, tapi ide kita nggak banyak kan. Tapi tentunya kita juga sudah melihat bahwa ada ide-ide yang sudah dilakukan oleh Oman, itu tidak optimal. Ide-ide dikeluarkan oleh Pakistan juga tidak optimal. Ide dari Prancis dan Inggris juga tidak optimal. Maka ini kesempatan bagi Indonesia nih, dalam jeda waktu, dalam 12 hari ini, kita hendaknya berkoordinasi dengan sesama negara di dunia. Kalau kita menyebutnya like-minded countries, ini negara-negara yang satu ide dengan Indonesia, adanya di Organisasi Konferensi Islam, ada di Gerakan Non-Blok, ada di Kerjasama Selatan-Selatan, dan juga ada di Liga Arab untuk menyiapkan suatu resolusi baru. Dan semoga resolusi baru ini bisa dimengerti oleh semua pihak yang bertikai. Saya melihat kehebatan dari Dasar-Sila Bandung ya, tahun 1955 lalu. Saya harap Dasar-Sila Bandung ini dapat diaktifkan, direaktualisasikan sesuai dengan perkembangan terkini. Karena prinsip-prinsipnya itu masih makro, masih berlaku sampai sekarang, tapi belum diujikan untuk suatu kondisi di mana dunia berpotensi hancur akibat ancaman Amerika Serikat. Ancamannya lewat carpet bombing, ancamannya lewat nuklir. Untung ada jeda 12 hari. Saya sangat berharap Indonesia bisa bergerak cepat merancang suatu resolusi yang baru. Kita tentunya berharap bahwa ada ide-ide atau momentum, ini adalah momentum terbaik begitu bagi Indonesia untuk masuk menawarkan ide terbaiknya. Nah, kalau Anda melihat apakah ada dampak strategis atau ekonomi yang perlu diantisipasi terkait dengan hal ini, Pak Reza? Kalau kita melihat dari perkembangan perang, bahkan dari awal tahun sampai sekarang, kita kan lihat sama-sama kan bahwa harga minyak mentah itu naik, harga energi naik, harga fertilizer naik, dan juga terjadi dampak berantai di seluruh belahan bumi. Dan kita kan sekarang adalah net importer kan. Jadi naiknya harga dari Timur Tengah itu berdampak juga ke Indonesia, berdampak juga kepada negara-negara tetangga kita. Dampaknya untuk Indonesia adalah misalnya semakin sulit menerapkan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip good governance karena biaya makin mahal. Terus harga energi makin mahal, akibatnya produktivitas menurun, harga produksi semakin mahal. Kemudian tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu mulai dipertanyakan. Kemudian pemerintah mulai berpikir sekarang perlunya mencari sumber-sumber energi baru. Dan sekaranglah saatnya kita mengupayakan sumber-sumber energi baru. Misalnya energi angin, energi air laut, energi surya, dan energi panas bumi. Sekaranglah saatnya untuk benar-benar mengorganisir Indonesia untuk satu istilahnya itu kesempatan dalam kesempitan ini. Karena kita berpacu dengan waktu, janganlah sampai kita selalu tergantung pada stabilitas yang ada di Timur Tengah itu. Dan untuk itu pada saat yang sama kita harus berbaik-baiklah dengan sebuah negara di Timur Tengah. Kalau sudah baik kita bikin lebih baik. Kalau ada miscommunication dengan Iran kita jelaskan misalnya. Dia bertanya misalnya kenapa Anda masuk Board of Peace? Ya kita katakan sama dengan Anda kan. Kita sama-sama menghendaki kemerdekaan Palestina. Kita sama-sama berjuang di PBB tapi belum berhasil. Maka izinkanlah saya berjuang di Board of Peace. Tapi tentunya kita juga harus mengatakan apa blueprint kita untuk Board of Peace tersebut. Dan apakah kita tetap akan mengirimkan 8.000 sampai 20.000 pasukan ke sana. Kemudian Iran bertanya, kan udah ada yang meninggal, apakah tetap akan dikirim? Ya untuk itu kita tetap menjaga hubungan dengan Iran sehingga Iran tahu persis bahwa Indonesia adalah mitra strategis yang bisa dipercaya, yang kapal-kapalnya bisa keluar masuk Selat Hormuz tanpa perlu dipertanyakan itikat baiknya. Oke, Pak baik. Reza, ini seru sekali ya. Betul. Kita berbincang terkait dengan hal ini, tapi ternyata memang waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Bapak Teguh Reza Syah. Salam sehat selalu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Berita satu, bersatu dan menginspirasi. Selamat.